Kan begitu sifat manusia. Belum lagi orang kalau sudah benci itu dikasih tahu sedikit, ini pasti nyindir saya ini. Ini Habib tidak suka sama saya di sini. Dan saya malas datang ke sini lagi. Padahal kalau orangnya sayang tuh enggak, Masya Allah Habib lagi ngomongin saya gitu nih. Padahal enggak ngomongin dia, kenal lajang. Itu orang benci sama cinta bedanya begitu. Makanya kata siapa? Majnunnya Laila, ainur ridha an kulli aibin kalilah. Orang mata itu kalau udah cinta sama kekasihnya, dia tidak bakal ngelihat aib sama sekali. Wa ainu sukhti tubdil masawiyah. Tapi orang kalau sudah benci, kebaikan jadi kejahatan. Kita minum lagi ceramah begini aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi masalah. Lihat Habib kurang ajar sama orang pribumi. Habib minumnya pakai gelas, orang pribumi dikasih aqua gelas. Oh, itu terjadi, Masya Allah, terus terang. Ada orang datang sowan ke Habib Syekh, difoto. Kebetulan Habib Syekh habis sholat duduk di atas sejadah, yang sowan duduk di karpet bawah. Lihat pembedaan antara orang Arab, Ba'alawi, Habib palsu, turun Nabi palsu dengan pribumi. Ini mata orang benci. Saya ngasih contoh. Pada orang lagi duduk, saya pun nggak tahu dikasih karpet begini, dikasih gelas begini. Makanya belajar punya mata kayak lebah. Apa mata kayak lebah tuh? Nggak pernah nyari kotoran. Nyarinya itu yang manis-manis, nyarinya yang sehat-sehat. Itu lebah. Jangan kayak lalat. Jangan kayak lalat. Yang dicari apa? Hah? Senang banget dengar kata-kata itu. Lu punya kuasa, lu punya ini. Nah, itu yang dicari sama lalat. Ini yang orang-orang rajin buka sosmed tahu lah yang dicari sama lalat. Kotoran-kotoran tuh. Kan begitu. Belajar punya mata kayak lebah, cari kebaikan orang. Sebenci-bencinya kita sama orang. Makanya minimal saya katakan, sering saya sampaikan, kalau mau nggak benci sama orang, minimal kamu mesti sadar, setiap orang yang ada di hadapan saya ini, saya nggak mungkin benci sama kalian. Demi Allah, nggak mungkin saya benci. Kenapa, Beb? Karena kalian pernah ditangisi Nabi Muhammad. Itu aja. Saya hidup pengen sama Nabi Muhammad. Matinya saya pun berharap sama Nabi Muhammad. Masa saya mau nyakitin hati Nabi Muhammad gara-gara ego saya sesaat di dunia? Ingat itu aja. Mau marah misalkan Muhammad, mau marah sama Bang Mahbub gara-gara nggak ngasih tahu alat live yang bagus pakai apa aja, nggak boleh. Ingat, ya Allah, sejelek-jeleknya Bang Mahbub sumpama, itu juga umatnya Nabi Muhammad pernah ditangisi Nabi Muhammad. Bang Mahbub pun begitu. Apaan sih ini Muhammad ini nanya-nanya alat live, dia cuma biasa megang lampu lalin. Tapi seenggaknya jangan sampai benci. Wow, penyakit itu luar biasa. Nggak ada kebaikan. Orang kalau sudah dirasa benci tadi masuk dalam hati, nggak ada kebaikan yang dia lihat. Nggak ada kebaikan. Ditawari makan aja langsung, ini jangan-jangan ada racunnya, ini jangan-jangan, ini pasti tidak enak, ini pasti sudah kadaluarsa. La ilaha illallah. Diminta sama Allah keselamatan dari berbagai penyakit hati. Naam. Fakullama tujibu bi ahsanil jawab afsahi wa awdahi, dan setiap kamu jawab dengan jawaban yang baik, yang fasih, yang jelas, itu nggak nambah kecuali kebencian, permusuhan, rasa dengki. Ya kan? Nggak nambah apa-apa. Nggak nambah apa-apa. Orang kalau udah benci nggak bisa dijawabin. Nggak bisa dijawabin. Fatarik an la tashtagil bi jawabihi. Caranya, solusinya, maka jangan kamu sibuk menjawab. Abaikan. Abaikan. Sama kayak teman-teman mungkin yang megang sosial media dari mungkin Majelis Rasulullah contohnya. Kalau ada orang yang tanya atas dasarnya, kelihatan kok dari pertanyaan itu kelihatan. Jangan dijawab. Tahan yang lama, muncul pilihan. Kalau di tempat anak bahasanya delete. Pencet delete, habis itu naam. Campur dia bahasa Arab sama Inggris. Selesai. Atau tahan yang lama di pesan tadi, muncul kata-kata banyak pilihan, ada kata-kata hapus, pencet, hapus pesan, ya. Selesai. Nggak ngotorin hati kita. Nggak buat kita jadi gusar. Nggak nyusahkan kita hidup. Enak kita mau ibadah. Tapi kalau kita sibuk jawabin, kamu jawab A, dia cari B. Kamu jawab B, dia cari C.
sampai Z dia kembali ke A. Akhirnya tahu azan subuh, setan bermain, mulai mengantuk. Tidak sholat subuh. Berhasil. Mission komplit. Faqad qila kullul adawati qad turja izalatuha. Setiap permusuhan itu masih bisa diharapkan perdamaiannya. Illa adawata man adaka an hasadin. Kecuali permusuhan dari orang yang musuhmu sebab iri. Oh, iri itu juga penyakit luar biasa. Karena nggak pengen ngelihat kebaikan dimiliki orang. Itu iri. Ngelihat orang baik dia nggak senang. Dan bahkan dia pengen orang itu celaka. Itu iri. Kalau ada di hati kita begitu, berarti kita termasuk minal hasidin. A'udzubillah. Minta sama Allah disembuhkan. Minta sama Allah disembuhkan. Kalau ada di hati kita nih yang nggak senang lihat orang bahagia, minta sama Allah disembuhkan. Itu harus dilawan, harus dilawan. Nggak bisa dibiarkan, karena itu bisa menghancurkan semua amal kita. Hancur semua amal kita. Makanya ada satu orang soleh itu yang ngelawan rasa iri itu, beliau minta, ya Allah, kalau ada rasa iri di hati saya terhadap kebahagiaan orang lain, maka bahagiakan saya sampai saya lupa sama orang lain. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang kita tahu dia iri, dia sampai nyumpahin sumpama. Sampai setiap ngelihat kita bagus sedikit, disumpahin, dikata-katain, digosipin di belakang. Doakan, ya Allah, seandainya kata ada orang yang benar-benar iri sama saya, karena ngelihat saya mungkin dilihat dia sukses, maka anugerahkan kepada dia kebahagiaan sampai dia lupa sama saya. Sampai dia lupa sama saya. Jadi dia nggak sibuk ngurusin kebahagiaan saya. Nah, itu selesai. Enak, kelihatan kok orang yang nggak punya rasa iri itu badannya kayak saya. Gemuk-gemuk. Mohon maaf kalau ada yang kurus. Kalian banyak mikir hidupnya orang lain. Nggak niat nyindir. Tapi emang ada orang yang kurus dari lahir. Tapi rata-rata ya kebanyakan orang tuh kurus gara-gara sibuk ngurusin orang lain, akhirnya dia yang kurus sendiri. Kayak saya, Adit, ini alhamdulillah kita orang-orang yang nggak punya rasa iri, insya Allah. Saya kan juga insya Allah nggak punya rasa iri. Ada lagi nggak sih yang gede-gede badannya? Rizik tadi itu badannya bagus, abahnya nggak pernah sibuk memikirkan kebahagiaan orang lain. Tapi kalau sibuk orang lain nggak pengen kurus aja, dia diurusin terus, akhirnya badannya habis sendiri. Makanya gemuk itu tanda bahagia, bukan tanda banyak makan. Ya kan, Dit? Nah, betul. Ya kan, saya kan? Gemuk itu tanda orang bahagia. Orang bahagia itu diawali dengan tidak iri dengan milik orang lain. Dia menikmati, walaupun dia cuma punya ini, dia nikmati. Walaupun dia sampai sekarang mungkin masih sibuk dengan skripsi yang nggak tak kunjung selesai, dia tetap menikmati. Dia nggak mau sibuk urusan orang lain. Terserah orang-orang, dia. Belajar nggak iri. Yang belakang-belakang ini, masya Allah, sebelah kanan ini banyak yang kurus-kurus. Asrul, ya Allah, makan yang banyak biar sehat, olahraga. Muhammad juga makan yang biar sehat. Nggak harus mewah. Jangan sibuk mikirkan yang enggak. Yang ada aja dijalanin. Fa in bagian tu'rida anhu tatrukuhum ma'a maradihi, maka saat ada orang iri tinggalkan. Jangan kamu sibuk ngurusi dia. Tinggalkan dia sama penyakitnya. Qala Allah Ta'ala amman tawalla an dzikrina wa lam yurid ilal hayatad dunya fa'arid amman tawalla. Wahai Muhammad, berpalinglah kamu dari orang-orang yang tawalla an dzikrina, yang berpaling dari penyebutan kami. Artinya dia nggak pengen baik, yang dia inginkan cuma hayatad dunya, kehidupan di dunia saja. Berpaling dari dia, wahai Muhammad. Jangan sibuk dipikirkan. Jangan sibuk terlalu diurusi. Karena orang iri itu ya urusannya biasanya masalah dunia doang. Saya nggak pernah lihat orang iri masalah akhirat. Orang nggak pernah iri masalah sholat. Ada yang pernah iri sama kita masalah sholat? Kita pun nggak pernah iri kan sama sholatnya orang. Ih, irinya aku sama itu. Kenapa? Dia sholat 5 waktu dari kecil, tahu nggak? Ada yang pernah begitu? Nggak ada. Irinya gara-gara apa? Coba lihat Habib Mas.
Datang ke MR, datang bawa iPhone lagi kan. Astagfirullahaladzim, dia nggak tahu yang belikan Bang Dani padahal. Datang lagi, coba lihat Habib lah. Datang ke MR, maka kemarin tuh pakai Vario 125, terus sekarang pakai NMAX baru lagi, cash lagi belinya. Nggak ada yang pernah nyebut. Coba lihat Habib, itulah kesalahan kemari dakwah. Ada yang bilang terima kasih aja, ada yang ngasih sekian, ada yang begini, ada yang kehujanan, ada yang ketumpahan. Ada yang orang pernah saya datang nggak tahu, oh Habib yang ceramah, oh sampean yang ceramah, iya nggak bilang. Nggak ada yang pernah ngebahas itu, nggak ada yang iri sama itu. Yang iri, ini pasti uangnya banyak ini pasti jual agama ini. Nah, nggak ada orang yang iri masalah akhirat. Kalau mau iri yang baik masalah akhirat. Misalkan ngelihat temannya kurus, kayak saya iri sama Bang Ahmad. Insya Allah Bang Ahmad ini banyak puasa. Orang Senin Kamis, beliau Senin sampai Kamis. Nggak, itu canda. Tapi kalau puasanya beneran. Atau mungkin ngelihat lagi siapa lagi yang kurus-kurus, enak kita jadikan contoh biar ada semangat, biar kurusnya nggak jadi aib. Nah, misalkan kayak Asrul ini kurus, iri aku sama Asrul ini kurus, kenapa? Dia setiap Senin sama Kamis dia puasa. Iya kah? Masya Allah. Nggak ada yang iri begitu, nggak ada. Padahal Asrulnya nggak punya uang buat makan. Nggak, itu bercanda. Uangnya Asrul banyak, Masya Allah. Jadi kalau bisa, kalau mau iri yang baik itu iri dalam urusan akhirat. Iri lagi ngeliat orang, Masya Allahnya itulah kenapa dia punya anak, lihat soleh banget, anaknya semangat banget untuk hadir majelis. Aku iri ngelihat, misalkan kesekan, aku iri ngelihat abahnya dia Deden, Bang Deden. Aku iri ngelihat Bang Deden itu kenapa? Kamu tahu enggak, itu orang aku kenal betul dulunya, tapi sekarang coba lihat, seanak-anaknya tuh dimodalin motor. Harusnya dia yang pakai motor bagus, ini anak yang dikasih. Cuma untuk apa? Hadir majelis. Dibelikan ini semua, yang penting apa yang kamu dapat nanti ditanyain di rumah. Ah, iri begitu bagus. Jangan iri ke anaknya. Ya anaknya sisekannya masih baru selesai sekolah, masih sekolah udah dapat aerok yang diiriin. La ilaha illallah. Jangan dibalik, diganti sayangnya, diganti. Belajar iri yang benar. Kalau iri begitu, akhirnya jadi ada doa, ya Allah saya juga pengen apa? Bukan aeroknya, saya juga pengen punya semangat. Saya juga pengen punya, nanti mungkin kalau bukan saya, anak-anak saya atau cucu saya yang jadi orang soleh. Itu iri yang baik. Wal hasud bi kulli ma yaqulu yaf'al. Orang yang hasud, yang iri itu, apapun yang dia ucapkan atau setiap ucapan dan perbuatannya itu ibarat menyalakan api di setiap amalnya. Nabi SAW bersabda, wal hasadu yakul hasanat kama takulun narul hatab. Iri itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Artinya tadi, setiap ucapan perbuatan orang yang iri menghancurkan semua amalnya. Habis amal kita, habis sedekah kita, habis zakat kita, habis sholat kita, habis puasa kita, habis. Kok Habib belajar jadi Tuhan? Bukan, ini gara-gara kamu iri. Ini gara-gara kamu iri. Makanya bisa habis semua amal. Siapapun yang tadinya dia sudah capek-capek cari uang, capek-capek kan sampai ninggalkan sholat, pengen juga sodako, pengen juga bayar zakat, pengen juga beramal, tapi karena iri sama tetangganya, lihat, oh tetangga saya baru beli mobil Ayla warna oranye, Ayla aja diiriin, belum tetangganya beli Alphard. Itu manusia hancur, salatnya tadi hancur, sodakonya hancur. Dilihat lagi tetangganya, anak tetangga kita nah, dia dibelikan HP baru anaknya, apa, Infinix diiriin. Jangan lihat, ya Allah anak tetangga kita pintarnya, lihat, ya Allah dia sholatnya 5 waktu, ke masjid terus, ke Al-Wusta terus. Itu yang diiriin. Kamu Pak coba diajak anak Pak. Si bapak bilang, kamu mah coba kamu yang diajak. Berdua bawa anaknya ke masjid. Jangan tunduk-tunjukkan. Begitu cara iri yang benar. Biar gak habis amal. Justru saat kita irinya baik tadi itu,
amal bakal bertambah. Naam. Wasani, banyak nggak lagi ya? Dan yang kedua, penyakit yang tidak menerima penyembuhan itu saat antakuna illatuhu minal hamaqah, penyakitnya karena kedunguan. Hamaqah ini apa yuk bahasanya di bawahnya bodoh itu? Oh, yang dikasih berkali-kali nggak ngerti. Apa bahasanya? Tolol. La ilaha illallah, mohon maaf. Nah, itu nggak bisa disembuhkan. Ini kalau penyakitnya itu karena ketololan dia. Kedunguan tolol, dungu tolol itu mirip-mirip. Kalau bodoh itu bisa sembuh lewat belajar. Tapi kalau tolol itu ada tai lalat sial. Coba cek di bagian maaf pantatnya dia sebelah kiri itu ada tai lalat sial biasanya di situ. Kalau nggak percaya habisnya kalau ada yang tolol-tolol cek aja. Kalau nggak ada alhamdulillah. Nggak, itu bercanda. Nah, ini karena ketololan dia, karena kedongan dia, itu juga nggak bisa menerima kesembuhan. Jadi kalau dia tanya, tujuan dia bukan buat pinter, minteri kalau kata orang Jawa. Dikasih tahu ngasih tahu balik. Dia datang, bang, alat live yang bagus apa? Ini. Oh bukan bang, yang bagus tuh ini loh bang. Sok tahu, saking tololnya dia. Padahal datang buat nanya tapi minteri ujung-ujungnya. Ini nggak bisa disembuhkan. Nabi Allah Isa pernah mengatakan, aku ini mampu menghidupkan orang mati. Biidznillah, dengan izin Allah orang mati kan banyak Nabi Isa menghidupkan sebagai bentuk mukjizatnya. Tapi aku tidak mampu untuk mengobati orang dungu tadi, orang tolol tadi. Aku nggak mampu. Ya sama, kadang-kadang saya juga nggak mampu kalau ketemu orang-orang yang kalau bicara nggak nyambung. Udah nggak nyambung, seakan-akan dia pikir itu nyambung. Kita ngomongin masalah bumi, dia udah nyampe ke planet Mars. Paham lah ya, gambarannya begitu. Nah, ini karena ketololan dia, sok tahunya, sok pinternya, wah kata Allah. Contohnya, wadzalika rajulun yashtaghilu bi talabil ilmi zamanan qalila wa yata'allamu syai'an min al-ilmi al-aqli wa syar'i fa yas'alu wa ya'tadidu min hamagatihi 'ala al-'alim al-kabir alladhi madda umruhu fil 'ulum al-aqliyah wa syar'iyyah wa hadha al-ahmaq la ya'lam wa yadhunnu anna ma ashkala 'alayhi huwa aidan mushkilun 'ala al-'alim al-kabir fa idza lam ya'lam hadha al-qadra yakunu su'aluhu min al-hamaqah fa yanbaghi la tashtagil bi jawabihi. Contohnya kata beliau, ada orang yang sibuk belajar sebentar aja. Dia belajar sedikit dari ilmu akal sampai ilmu syariat. Habis itu, ya udah dia tidak belajar lagi, stop. Dia datang ke satu orang alim, orang yang sudah terkenal, menghabiskan umurnya terus belajar dari ilmu akalnya seperti akidah, mantik dan sebagainya. Dia dan juga ilmu syariah seperti fikih dan lain sebagainya. Dia datang, dia tanya, dia nggak tahu, dia pikir apa yang dia selama ini permasalahkan itu jadi masalah juga buat si alim tadi. Contohnya, ada orang datang ke ustadz tanyanya apa yang pian sembah. Kan banyak yang begitu, yang dia ngerasa sudah faham dengan ma'rifat, ujung-ujungnya dia cuma bermain kata-kata aja. Bapak pian numbang-nungging gitu deh. Siapa yang pian sembah? Kalau kada melihat juga. Pernah baca hadis Arba'innya Imam Nawawi yang kedua? Kada. Pernah baca Aqidatul Awam? Kada. Yang penting aku tahu siapa yang aku sembah. Pian bang tahu lah. Tinggalkan. Paham ya? Paham kan contoh yang begitu? Apa masih kurang? Dan ini banyak menyesatkan umat Nabi Muhammad. Wah subhanallah,
Orang bodoh, orang tolol tadi ketemu orang-orang bodoh kayak kita yang tidak pernah belajar, yang tidak pernah mau hadir majelis, yang tidak pernah mau diajak temannya untuk hadir. Coba diajak teman-temannya biar mau hadir majelis, biar tidak ketemu orang-orang kayak gini. Itu kalau tidak, mereka bakal ketemu orang-orang tolol tadi. Begitu ketemu, ya aku belajar makrifat daripada kamu ke majelis jauh-jauh ngikutin Habibmu sampai ke kilo 5, nanti di Al-Wusto, nanti di Al-Muna, ya baik-baik sekali kena di Malamaru ke tempo hari, nanti di sana lagi. Mending kamu sampai ini aja, nah belajar makrifat kita daripada kamu ini menyembah kadang melihat. Wah, pokoknya bahasanya dia itu meyakinkan. Begitu kita ikut, tidak sholat, sama orang tua makin kurang ajar, mandang orang mulai menghinakan. Alhamdulillah, ini penyakit yang susah diobatin. Dikasih tahu nggak bakal bisa. Oh, kita jawab begini, enggak. Dia kita awam sebutkan begini, enggak. Umul Barohin Sanusiah begini, enggak. Di kita enggak. Pokoknya Tuhan punya dia, selesai. Ada enggak yang begitu? Ada, banyak sekali. Di mana? Balikpapan. Jangan tunjuk tempat lain. Balikpapan banyak yang begitu. Penyakit-penyakit orang tua yang begitu. Banyak, luar biasa. Nah, penyakit yang begini saat terkena anak muda, kalau yang tua masih enak, kadang diam aja sudah karena tahu umurnya mau habis. Terkena yang muda, ini yang suka show up. Ahli ma'rifat coy. Allah Akbar, Allah Akbar. Selesai sudah sholat dari Amerika kan. Ada banyak yang begitu. Saya pernah ketemu, saya pernah duduk, saya pernah makan bareng. Kita ajak ke majlis insyaallah Beb, lain kali Beb. Kayak ini, Bang, sudah kami ini sibuk sudah. Sibuk apa? Dia bilang kan, kayak ini Bang, kami beribadah, Masya Allah. Nyaman benar marifat itu. Iya, kalau marifat yang dia bilang nyaman. Tidak sholat, tidak ngapa-ngapain, nyaman di dunia. Kalau kayak kita, subuh dibangunin, duhur lagi enak-enak, pulang sekolah capek-capek, harus sholat. Asar mungkin baru tidur dibangunin lagi untuk sholat, belum lagi ngajinya. Karena buat dia kayak kita ini capek katanya. Yang enak dia tidak ngapa-ngapain, sesuka hatinya. Alhamdulillah. Nah, saat kita tahu ini yang tanya cuma buat debat begitu aja, tinggalkan. Karena nggak bisa disembuhkan. Sama kayak ada orang suka tanya, pengen tahu lah Habib di mana Allah. Kan itu sering tuh. Sering tanya-tanya begitu kan. Anak perasaannya balik, ente kehilangan Allah. Kok bisa Anda bilang selama hidup ini ente kemana? Hidup di buminya Allah, makan dari rezekinya Allah, hidup dengan nyawanya Allah, bernafas dengan oksigennya Allah. Ente kehilangan yang punya. Waliyadzubillah. Pertanyaan di mana tuh kan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak ada, yang kamu tidak punya. Saya kan kuncinya mana? Ada kan? HP-nya Muhammad ada? Ada semua kan? Haji Basir ada, di mana HP-nya? Ada. Ada kan? Dan ini dia tanya Allah di mana? La ilaha illallah, dia tidak tahu Allah itu. Astagfirullahaladzim, dia kehilangan Allah. Baru nanti dia ceritanya mulai bermain. Allah itu lebih baik. Merasuk lawan kami lebih baik. Hah? Merasuk lawan kami baik. Apa? Ikan kerasukan Allah kah? Kapan lo jadi jin? Nah ini, ada enggak yang begini? Banyak. Dan ini rata-rata anak muda suka ngikutin. Mudah-mudahan selamatkan anak muda kita. Hati-hati kayak Hamdan. Takut anak tiba-tiba nanti hilang. Tahu kerasukan Allah juga. Jangan. Hati-hati. Minta tolong aja. Dan selamatkan. Majelis, demi Allah saya nggak bilang Emer ini yang paling bagus kok, enggak. Saya lah banyak banget majelis di luar sana. Tapi kalau anak Anda sudah mulai kerasukan kayak tadi, sebelum dia susah diobati, mending dipukul sedikit. Nggak apa-apa, karena itu obat yang paling manjur kayaknya untuk anak.
Kayak saya kan seumpama abahnya ngelepaskan dia ke majelis sembarangan, pukul aja enggak apa-apa. Mudah abahnya nonton malam ini. Apalagi mulai tidak sholat, mulai ini. Allah tuh nah. Sudah. Jadi jangan, sama kalian pun bakal ngadapin pertanyaan itu. Jangan salah. Saya pernah sama teman-teman yang lama ikut saya, itu pernah ditanya, kamu tahu enggak Allah tuh di mana? Dia telepon, lewat speaker dia bilang, kunci kamu ada, kunci mobilnya ada. HP-nya ini Beb lagi dipakai, enggak hilang, enggak. Kok bisa ente kehilangan Allah? Makan di buminya Allah, hidup dengan rezeki dari Allah, nafas dengan oksigennya Allah, semuanya dari Allah. Tapi kamu kehilangan Allahnya. Baru kamu tanya saya, kamu yang hilang kok. Kok tanya saya? Itu mengurangi iman. Nah ini yang tidak menerima kesembuhan. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah jaga takwa kita, Allah jaga akal kita daripada hal-hal yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah jaga kita dimanapun berada. Amin Allahumma amin. Wa'afu minkum. Tadi Habib Ali sama Habib Agil buru-buru minta maaf karena ada rapat Robito. Minta doa mudah-mudahan lancar semua. Wa'afu minkum. Jazakumullah khair jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.